Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Yupen Liitan, NPM 2213201041, kelas Kesmas 1 semester 5 Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dan juga tugas ini saya membuatkan video mengenai tentang gizi seimbang di mata kuliah Teknologi Kesehatan Digital. Baik, kita cari tahu apa itu gizi seimbang. Gizi seimbang adalah keseimbangan antara zat-zat penting yang terkandung di dalam makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Faktor yang mempengaruhi penyusunan gizi seimbang. Yang pertama, ekonomi, itu terjangkau dengan keuangan keluarga. Ini bisa terjadi biasa ekonomi keluarga yang biasa kemiskinan ya, atau kekurangan ekonomi ya. Dua, sosial budaya, tidak bertentangan ya antara tiap-tiap budaya yang ada di desa tersebut. Yang ketiga, kondisi kesehatan. Yang keempat, umur. Yang kelima, berat badan. Yang keenam, aktivitas. Yang ketujuh, kebiasaan makan. Yang kedelapan, ketersediaan pangan setempat. Lanjut, triguna makanan gizi seimbang setidaknya mengandung 3 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai sumber tenaga, karbohidrat dan lemak, antara lain itu nasi, ketela, singkong, dan seterusnya. Yang kedua sebagai sumber pengatur, yaitu vitamin dan mineral pada sayuran dan buah. Yang ketiga sebagai sumber pembangun protein, terdapat pada lauk pauk. Hal ini berfungsi untuk pertumbuhan dan pengganti sel yang rusak. Lanjut, ini gambaran dari zat pembangun, zat pengatur, zat tenaga. Ya, kita lihat yang tadi ini ya. Zat tenaga ya kita lihat dari nasi ya, ubian ya, zat pengatur ya sayur-sayuran, zat pembangun itu seperti kacang-kacangan ya, tahu, tempe. Lanjut, empat pilar pedoman umum gizi seimbang. Yang pertama, mengonsumsi makanan beragam. Tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan mempertahankan kesehatannya, kecuali air susu ibu atau ASI untuk bayi baru lahir sampai berusia 6 bulan. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Perilaku hidup bersih sangat terkait dengan prinsip gizi seimbang. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik untuk menyeimbangkan antara pengeluaran energi dan pemasukan zat gizi ke dalam tubuh. Yang keempat, mempertahankan dan memantau berat badan dan batas normal. Memantau berat badan normal merupakan hal yang harus menjadi bagian dari pola hidup dengan gizi seimbang, sehingga dapat mencegah penyimpangan berat badan dari berat badan normal, dan apabila terjadi penyimpangan maka dapat segera dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganannya. Lanjut, ini ada 4 pilar pedoman umum gizi seimbang. Nah,
gambaran ya. Pertama selalu makan penuh ya, utama gizi dengan dan halal ya. Ini selalu olahraga, selalu menjaga kebersihan, selalu menjaga badan ideal. Ini gambaran ya. Manfaat pemenuhan gizi seimbang. Yang pertama, masa kehamilan. Pemenuhan gizi dalam masa kehamilan sangat mempengaruhi kualitas janin yang akan dilahirkan. Gizi yang seimbang bisa menciptakan janin yang sehat, tidak cacat dan tidak mudah sakit. Yang kedua, usia bayi. Dengan gizi seimbang akan terbentuk anak yang sehat dan pertumbuhan psikomotorik dan intelektual yang optimal. Cukup ASI saja sampai usia 6 bulan. Kemudian makanan pendamping ASI sejak 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Berikan MPASI secara bertahap dari makanan yang alami. Yang ketiga, usia 1 sampai 3 tahun. Pada usia ini anak mulai dikenalkan dengan makanan oleh keluarga. Kelainan dan keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan otak pada usia sampai dengan 3 tahun tidak bisa diperbaiki pada usia selanjutnya, sehingga kebutuhan gizi yang optimal sangat diperlukan pada usia ini. Lanjut, 4. Usia prasekolah dan sekolah. Kebutuhan gizi sangat diperlukan untuk konsentrasi belajar, beraktivitas, bersosialisasi, dan untuk kesempurnaan fisik. Yang kelima, usia remaja. Dibutuhkan pemenuhan gizi yang optimal agar dapat mencapai kematangan fungsi seksual dan tercapainya bentuk dewasa. Yang keenam, usia dewasa. Gizi optimal dan seimbang pada usia dewasa diperlukan agar tercapai kematangan fisik, psikomotorik, mental, spiritual, dan sosial. Ini gambaran ya. Kita lihat dari gambaran pertama itu, lihat ya, lauk pauk ya yang dimakan itu ya sangat berkurang ya, lauknya kurang ya. Ada lemon, nasi dan daging ya. Kalau kita lihat harapannya itu ada seseorang yang terbaring, mungkin sakit ya. Kalau untuk gambaran yang kedua ini ya sudah tersedia banyak ya lauk pauknya ya, ada sayur ya, ada buahan ya dan sebagainya. Kita lihat harapannya itu ya seperti orang yang sehat ya. Ini untuk gambaran saja, kita lihat ya perbedaannya ya. Lanjut, untuk pedoman umum gizi seimbang ya, pertama agar badan tetap sehat, makanlah aneka ragam makanan ya. 2. Makanlah makanan yang mengandung sumber karbohidrat dan lemak untuk memenuhi kecukupan energi ya. Yang ketiga, makanlah 3 atau 4 piring nasi sehari dengan lauk pauk, sayur dan buah atau bahan makanan penukarnya untuk memenuhi 1/2 dari kebutuhan energi. Yang keempat, batasi konsumsi lemak dan minyak secara berlebihan. Yang kelima, gunakan garam beriodium dalam semua menu makanan sehari. Yang keenam, makanlah sayuran hijau, kacang-kacangan, ikan karena mengandung zat besi agar badan tetap sehat dan bebas dari anemia ya, kurang darah ya. Yang ketujuh, minumlah tablet tambah darah atau sirup Fe agar penyerapan besi dalam tubuh dapat maksimal. Lanjut, 8. Berikan ASI saja pada bayi sampai berumur 6 bulan agar bayi sehat dan kebal penyakit. Yang ke-9, biasakan makan pagi agar badan tetap sehat bugar. Yang ke-10, minumlah air matang sekurang-kurangnya 8 gelas sehari.
Yang ke-11, lakukanlah olahraga secara teratur agar dapat mencegah kegemukan dan menguatkan jantung. Yang ke-12, hindari minuman-minuman keras beralkohol agar tidak terkena penyakit berbahaya. Yang ke-13, telitilah makanan yang dikemas kaleng untuk Anda baik tanggal kadaluarsa, dan bacalah label makanan agar kesehatan dapat dijamin dan terhindar dari bahaya. Nah, ini gambaran gizi seimbang ya. Jadi kita lihat dari kacang-kacangan ya. 2 porsi sampai 3 porsi dari sayur-sayuran, 3 sampai 4 porsi dari nasi ya, kemudian 3 sampai 4 porsi gizi seimbang ya. Juga olahraga teratur ya, jaga kebersihan, pantau berat badan ya. Oke, sekian presentasi kami. Saya ucapkan banyak terima kasih. Maaf ada kata yang salah bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.